Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan ini kita akan bahas terkait dengan penggolongan daftar obat wajib apotek atau kita singkat DOA, golongan obat tertentu, antibiotika, merek dagang, dan generik. Barangkali informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar undang-undang dan etika kesehatan, terkhusus mahasiswa Fakultas Farmasi. Obat wajib apotek atau DOA. Tidak semua obat yang digunakan oleh pasien harus diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Terdapat beberapa jenis obat yang boleh dibeli langsung oleh masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Peraturan ini tertuang pada Permenkes nomor 919/Menkes/Per/10/993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Kriteria suatu obat dapat diserahkan tanpa resep dokter diantaranya: pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Kedua, dapat digunakan secara mandiri, yang mana apabila obat tidak sengaja digunakan dengan dosis berlebih, tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia atau penyakit yang umum diderita oleh masyarakat Indonesia seperti demam, flu, batuk, influenza, dan penyakit ringan lainnya. Kelima, obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. DOA merupakan kelompok obat keras yang dapat diberikan langsung oleh apoteker di apotek pada pasien tanpa disertai resep dokter. Dasar penggolongan DOA adalah Kepmenkes nomor 347-Menkes/SK/7-1990, kemudian direvisi dengan Kepmenkes nomor 924-Per/10-1993, dan terakhir oleh Kepmenkes nomor 1176-Menkes/SK/10-1999. DOA selalu dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat didasarkan pada fenomena terbaru yang terjadi. Keamanan penggunaan obat DOA oleh masyarakat sangat bergantung pada apoteker yang menyerahkan obat di apotek. Penyerahan obat DOA harus disertai dengan pemberian informasi obat yang lengkap dan dapat dimengerti oleh masyarakat yang akan menggunakan obat tersebut. Adapun tujuan dibuatnya golongan obat DOA adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan swamedikasi atau menolong dirinya sendiri dalam rangka mengatasi masalah kesehatan. Adapun peran apoteker dalam hal ini adalah menjaga supaya masyarakat mendapatkan pengobatan secara tepat, aman, dan rasional. Kedua, meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi atau disingkat KIE. Dalam Undang-Undang Kesehatan telah ditetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, setiap individu berhak tahu dan menentukan sendiri metode pengobatan yang diterapkan untuk dirinya. Upaya swamedikasi merupakan salah satu penjabaran dari Undang-Undang Kesehatan tersebut. Meskipun DOA dapat diberikan tanpa resep dokter, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pemberian obat DOA. Pertama, tetap memenuhi batas pemberian tiap obat seperti yang tercantum dalam DOA. Kedua, merekam dalam bentuk catatan untuk setiap obat yang diberikan kepada pasien. Ketiga, menyertai obat dengan informasi detail meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan hal lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Golongan obat tertentu. Golongan obat tertentu baru muncul di 10 tahun terakhir ini, disebabkan karena sering terjadinya penyalahgunaan obat keras oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Baik obat bebas terbatas, dan obat keras, biasanya penggunaannya jarang dilaporkan. Namun seiring dengan perkembangan informasi terbaru, ternyata beberapa jenis obat tertentu banyak disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk tujuan yang tidak benar. Oleh karena itu, untuk menjaga keselamatan masyarakat dari penyalahgunaan obat yang tidak benar, maka Kepala BPOM mengeluarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016
tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Melalui peraturan tersebut, maka terdapat beberapa obat keras yang pengelolaannya harus dilaporkan ke Departemen Kesehatan, yang mana proses pelaporan obat tersebut sama seperti prosedur pelaporan psikotropika dan narkotika. Golongan obat tertentu tersebut bukan termasuk ke dalam golongan psikotropika dan narkotika, namun memiliki dampak mempengaruhi sistem susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan ketergantungan serta perubahan pada sikap dan perilaku. Obat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk tujuan pengobatan kondisi tertentu dan untuk penelitian. Berikut ini adalah contoh obat-obat tertentu yang pengelolaannya harus dilaporkan, yakni tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptyline, dan haloperidol. Antibiotika. Antibiotika merupakan jenis obat-obatan yang memiliki mekanisme aksi yang berbeda dengan obat lain pada umumnya. Antibiotika bekerja mempengaruhi fungsi tubuh dari suatu biotika atau mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur yang menginfeksi tubuh manusia. Sebelum kita memahami terkait penggunaan antibiotika, mari kita pahami dulu apa itu mikroorganisme dan bagaimana karakteristik mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme merupakan jenis organisme berukuran mikron atau 10⁻³ mm sehingga tidak tampak oleh mata tanpa adanya bantuan alat khusus, yakni mikroskop. Bakteri, virus, dan jamur merupakan jenis mikroorganisme yang ada di alam. Oleh karena itu, kita mengenal adanya jenis obat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Setiap mikroorganisme tersebut memiliki karakteristik berbeda, sehingga obat yang digunakan untuk menangani ketiganya pun berbeda. Bakteri dan jamur secara umum diketahui memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang unik, khususnya terhadap senyawa antibiotika yang menyerangnya. Beberapa antibiotika biasanya memiliki mekanisme aksi menyerang sisi aktif tertentu, biasanya berupa protein yang terdiri dari untai asam amino dari suatu mikroorganisme yang menyebabkan siklus hidup mikroorganisme tersebut terganggu, sehingga akhirnya mengalami kematian. Mikroorganisme tersebut selanjutnya akan berupaya mempertahankan diri, salah satunya dengan mengubah susunan untai asam amino tanpa mengubah struktur pada sisi aktif yang menjadi target antibiotika, sehingga sisi aktif tersebut menjadi tidak dikenali oleh antibiotika. Hal tersebut menyebabkan munculnya mikroorganisme yang resisten terhadap antibiotika. Resistensi mikroorganisme adalah kemampuan suatu mikroorganisme untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotika. Mekanisme resistensi, selain yang telah dibahas sebelumnya, juga bisa terjadi melalui beragam cara, diantaranya 1. Merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi. 2. Mengubah reseptor titik tangkap antibiotik. 3. Mengubah psikokimia target sasaran antibiotik pada sel bakteri. 4. Antibiotik tidak dapat menembus dinding sel akibat perubahan sifat dinding sel bakteri. 5. Antibiotik masuk ke dalam sel bakteri namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transport aktif keluar sel. Mekanisme resistensi tersebut sebagian besar disebabkan karena ketidakpatuhan pasien pada saat menggunakan antibiotika. Misal, pasien yang seharusnya mengkonsumsi antibiotika minimal 3 hari sehingga dapat dipastikan mikroorganisme patogen seluruhnya musnah, namun karena pada hari pertama pasien merasa diri lebih baik, padahal mikroorganisme masih berada dalam tubuh pasien namun tidak aktif karena dilemahkan oleh antibiotika, maka pasien akhirnya tidak menghabiskan antibiotika seperti yang dianjurkan. Mikroorganisme yang lemah tersebut selanjutnya akan bermutasi sehingga akhirnya kebal dari serangan antibiotika tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Permenkes nomor 2406/Menkes/Per/12/2011 terkait pedoman umum penggunaan antibiotika. Antibiotika harus diberikan dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang juga tepat. Pada pemilihan jenis antibiotika untuk seorang pasien, maka utamakan menggunakan antibiotika lini pertama terlebih dahulu. Penggunaan antibiotika harus sampai habis sesuai atas anjuran tenaga kesehatan, meskipun pasien sudah merasa baikan atau sehat.
Oleh karena itu, pada label atau etiket obat khusus antibiotika harus dituliskan obat diminum sampai habis dan diberikan tanda antibiotika. Dikarenakan tingkat bahaya dari dampak penggunaan antibiotika yang tidak tepat, maka penggunaan antibiotika harus atas instruksi dari tenaga kesehatan yakni dokter. Oleh karena itu, untuk memperoleh antibiotika dari apotek atau rumah sakit harus menggunakan resep dokter. Harap diingat, antibiotika tidak diberikan pada penderita yang terinfeksi oleh virus atau penyakit lain yang dapat sembuh dengan sendirinya. Pemilihan antibiotika untuk setiap pasien harus tepat. Pemilihan tersebut didasarkan pada: pertama, informasi tentang spektrum kuman penyebab infeksi dan pola kepekaan kuman terhadap antibiotik. Kedua, hasil pemeriksaan mikrobiologi atau perkiraan kuman penyebab infeksi. Tiga, profil farmakokinetika dan farmakodinamika antibiotika. Dan terakhir, cost efektif, di mana obat dipilih atas dasar yang paling cost efektif dan aman. Obat generik dan nama dagang. Di pasaran, kita mengenal dua jenis golongan merek obat, yaitu obat generik dan obat merek dagang. Obat generik merupakan jenis obat yang menggunakan merek sesuai dengan International Non-Priority Name atau INN, atau dengan kata lain sama persis dengan nama zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Contohnya seperti yang tampak pada tayangan berikut ini. Obat anti nyeri di bawah ini di dalamnya mengandung asam mefenamat. Oleh karena itu, merek dari obat tersebut adalah asam mefenamat. Obat generik harus mencantumkan logo generik khas, yakni logo lingkaran bertuliskan generik berwarna hijau. Hal ini tertuang pada Permenkes nomor 988-Menkes-SK-8-2004 tentang pencantuman label generik pada label obat. Berikut ini adalah keuntungan dari penggunaan merek generik. Pertama, nama generik lebih informatif daripada nama dagang. Kedua, memberi kemudahan pemilihan produk. Ketiga, produk obat generik pada dasarnya lebih murah daripada produk nama dagang. Dan keempat, resep atau order dengan nama generik mempermudah substitusi produk yang sesuai. Obat nama dagang adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Setiap obat merek dagang harus mencantumkan nama generik senyawa obat yang terkandung di dalam obat tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesalahan pemilihan dan penggunaan obat. Obat palsu. Tidak semua obat yang beredar di pasaran merupakan obat yang terjamin keamanan, khasiat, dan juga kualitasnya. Terdapat obat yang tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut dikarenakan dibuat tidak dengan menerapkan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, tidak memenuhi parameter mutu, bahkan obat tersebut diproduksi bukan oleh industri yang berizin. Produk obat tersebut dikategorikan sebagai obat palsu. Obat palsu adalah obat jadi yang diproduksi oleh pabrik obat yang tidak terdaftar, obat yang tidak terdaftar atau obat jadi yang kadarnya menyimpang 20% atau lebih dari persyaratan yang ditentukan. Sampai sini dulu jumpa kita terkait dengan penggolongan obat. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai ketemu di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.